Welcome. Aku Koko Koas, and I'll be your study buddy today. So, siapin musik, snack, drinks, dan catatan. Yuk belajar bareng. Let's say ini pasien kita. Dia datang ke klinik ngaku giginya sakit. Terus setelah kita anamnesis, kita suspek gigi 16-nya pulpitis irreversible. Gimana cara kita pastiinnya kan? Ini kan dari katanya pasiennya aja kan. Kita tanya-tanya doang. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton atau belum ngerti soal anamnesis, bentar lagi bakal keluar linknya kira-kira di bagian sini. Teman-teman boleh nonton ya videoku sebelumnya tentang anamnesis, dan juga biar teman-teman ngerti pulpitis irreversible ini maksudnya apa. Oke, lanjut ya. Gimana cara kita pastiinnya? Pastinya setelah anamnesis kita harus lakukan pemeriksaan objektif ya. Atau bisa juga disebut seringnya sebagai pemeriksaan klinis. Kenapa nggak bisa di anamnesis doang? Karena guys, ini kan anamnesis ini pemeriksaan subjektif ya. Jadi bisa jadi si pasiennya ini entah sakitnya berlebihan, dia threshold sakit rendah, atau mungkin dia malah nggak peka sama rasa sakit kan. Jadi bisa jadi hasil anamnesis kita itu nggak akurat. Bisa jadi cuma 70% lah ya. Makanya 30% lagi kita harus dapetin dari pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis terutama di endodontik tuh ada apa aja sih? Kalau pemeriksaan klinis itu kan biasa memang dibagi jadi 2 ya. Yang kelompok pertama itu yang ekstraoral. Dan yang kedua, intraoral. Dari yang ekstraoral dulu ya guys. Ekstraoral ini sendiri dibagi jadi 2 lagi. Yang pertama adalah visualisasi. Kalau maksudnya visualisasi, apa yang kita harus lihat dari pasien? Yang kita harus lihat dari pasien itu adalah mukanya ya, wajahnya. Nggak jadi bandingin dia wajahnya hits atau gimana gitu ya. Tapi teman-teman harus lihat dari wajah pasien adalah simetris atau enggak. Or lebih gampangnya lagi, teman-teman lihat wajahnya tuh bengkak atau enggak sih? Soalnya kan pada beberapa kasus, terutama kalau udah ada abses ya, biasa ada pembengkakan. Dan asimetris atau asimetri ini bisa juga membantu diagnosis lainnya. Seperti bisa berkaitan dengan TMJ juga ya. Temporomandibular joint. Kalau misalnya kita udah visualisasi, ternyata ada yang asimetri dan juga ada pembengkakan, kita curiga ada pembengkakan, baru kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu ekstraoral yang palpasi. Palpasi ini bisa dibilang kita ya pegang-pegang, ya pegang-pegang bahasanya aneh ya. Kita raba. Kita coba misalnya tadi yang bagian asimetris gitu. Misalnya pasiennya sininya bengkak nih, yang bagian sebelah kanan pasien bengkak. Berarti kita pegang. Ya, nggak begitu tanganku ya. Kita pegang, kemudian kita raba buat ngecek apakah dia konsistensinya keras atau lunak. Kemudian coba dilihat apakah ada massa yang fluktuatif di sana atau enggak. Ingat ya guys, palpasi ini itu dilakukan kalau tes visualisasi menunjukkan ada perbedaan ya. Jadi jangan asal raba-raba wajah pasien ya. Kasihan juga kan wajahnya dipegang-pegang gitu. Next kita bahas pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan intraoral ini dibagi jadi 2 kelompok besar lagi. 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada yang pemeriksaan untuk jaringan sekitar gigi. Yang kedua itu untuk memeriksa vitalitas pulpa. Yang terakhir ini special test ya, atau tes spesial. Apa spesialnya nanti kita lihat sama-sama. Coba kita bahas dari yang jaringan sekitar gigi dulu ya. Pemeriksaan jaringan sekitar gigi itu sendiri dibagi jadi beberapa tes. Yang pertama itu visualisasi. Kurang lebih sama yang visualisasi ekstraoral, tapi ini kan kita visualisasinya apa? Gusinya ya, mukosa dan gusi di sekitar gigi yang dikeluhkan itu ya. Sama, kita lihat apakah ada pembengkakan atau enggak, kira-kira. Ada kemerahan atau ada pembengkakan atau enggak.
Yang kedua, sama juga. Yang kedua adalah palpasi. Jadi sama ya, di raba. Di raba-raba gusinya jika ada pembengkakan. Sekali lagi, jika ada pembengkakan. Oke? Jadi kalau nggak ada pembengkakan, jangan diraba-raba lagi ya. Tes berikutnya adalah perkusi, guys. Perkusi ini tesnya gimana sih? Coba aku gambarin ya. Ya, giginya asimetris ya, perlu dipalpasi. Nggak lah, bercanda. Ya, gusi dan alveolar ridge-nya ya. Ini tampak proksimal kali ya, guys. Jadi di sini, katakanlah ini bukal, ini lingual. Oke, perkusi ini adalah tujuannya buat memeriksa periodontal ligamen. Baik yang ada di periapikal, atau juga PDL secara umum ya. PDL secara umum berarti kira-kira yang ada di sini. Pemeriksaannya gimana? Sesuai namanya, perkusi berarti diketuk-ketuk ya. Jadi cara ketuknya itu adalah kita pakai alat, guys. Atau pakai jari kita. Ya, misalnya itu alatnya. Pertama ada yang untuk memeriksa periapikal, yaitu perkusi vertikal. Jadi kita ketuk dari arah okusal ke arah apikal. Ini perkusi vertikal. Dan yang untuk mengecek periodontal ligamen yang lain, kita ketuk dari arah horizontal. Seperti itu. Perkusinya kan dibilang positif, kalau respon yang ditimbulkan itu berbeda dengan gigi yang normal. Atau sakit lah biasanya. Sakit atau berbeda. Jadi teman-teman harus ingat buat tes dulu ya. Tes ke gigi yang normal. Jadi misalnya, kan kalau pasien kita tadi gigi 16 ya. Kita mau cek perkusi gigi 16-nya, tes dulu di gigi 26. Biar pasien tahu rasa normalnya gimana. Yang keempat ada tes mobilitas. Tes mobilitas ini kita mau lihat kegoyangan giginya sih basically. Cara ceknya juga digoyang-goyangin. Tapi jangan ekstrim ya teman-teman. Cara goyanginnya gini, jangan ada yang dicabut ya. Misalnya ini dari bukal, jadi dari lingualnya, kita taruh alat atau jari kita. Kita tahan begini. Dan kita dorong perlahan-lahan dari arah bukalnya. Kita lihat apakah dia bergoyang atau enggak. Dan juga kalau misalnya kita cek goyang, kita juga bisa lakukan ya dari atas juga vertikal. Apakah giginya masuk atau enggak. Tekan ke bawah atau enggak. Kalau tes mobilitas ini, hasilnya dibagi jadi 3 derajat kegoyangan. Derajat 1 itu kegoyangan gigi di bawah 1 mili. Yang derajat 2, lebih dari 1 mili, tapi dia nggak ada gerakan vertikal. Dan yang terakhir itu adalah derajat 3. Dia di atas 1 mili, ditambah gerakan vertikal. Jadi biasanya gigi yang disarankan buat direstore itu, buat direstorasi atau di perawatan saluran akar nantinya, diusahakan kegoyangannya minimal ya. Jadi yang derajat 1 aja maksimal sih biasanya. Kalau derajat 2 dan derajat 3 ini harus ada perawatan pendahuluannya dulu atau bahkan harus diekstraksi. Teman-teman harus ingat bahwa keempat pemeriksaan ini itu tidak ada yang memeriksa vitalitas pulpa ya. Soalnya sampai sekarang jujur banyak, terutama aku pribadi kadang-kadang suka bingung perkusi ini memeriksa vitalitas atau enggak. Ya, jadi perkusi itu nggak memeriksa vitalitas ya teman-teman. Kelompok tes berikutnya adalah pemeriksaan vitalitas. Buat melihat vitalitas ini ya. Jadi pemeriksaan vitalitas yang pertama itu adalah tes termal. Tes termal ini sebenarnya ada 2. Termal panas dan juga dingin. Tapi kita pakai yang dingin kebanyakan, karena beberapa literatur udah bilang, yang panas ini nggak reliable. Jadi lebih efektif yang tes termal dingin. Tes termal dingin itu kita pakai chloroethyl ya. Yang disemprotkan ke cotton pellet. Oke, jadi cara gimana? Maaf ya, nggak anatomis guys. Berarti ini kan, let's say ini mesial, ini distal ya. Jadi cotton pellet yang udah kita semprotin chloroethyl tadi, dicobain dulu ke gigi yang normal. Oke, terus kita tempel, idealnya sih katanya di daerah sepertiga cervicalnya ya. Berarti kurang lebih di daerah sini nih, di daerah sepertiga cervical mahkota, ditempelin. Kemudian kita lihat responnya pasien gimana. Kalau pada gigi normal, harusnya dia rasanya ya biasa aja dingin gitu. Respon yang bisa didapatkan ini biasanya ada 4 guys. Yang pertama kan respon normal. Jadi itu sama dengan yang kita coba pertama, yang normal tadi. Respon kedua itu bisa jadi dia sakit, tapi setelah CE diangkat, sakitnya hilang. Kalau secara teori, ini artinya giginya pulpitis reversible. Respon ketiga adalah sakit juga, tapi setelah CE diangkat, sakitnya nggak hilang.
Teorinya, ini pulpitis irreversible. Dan yang terakhir adalah udah nggak ada rasa apa-apa. Jadi bahkan rasa dingin aja, rasa normal ini nggak ada. Ya ini udah nekrosis berarti. Tes thermal ini nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dibantu sama tes yang kedua, yaitu tes EPT atau Electric Pulp Test. Electric Pulp Test ini adalah, ada alatnya sebenarnya. Alatnya ini buat stimulasi syaraf yang di pulpa. Dia stimulasinya pakai ini ya, listrik. Jadi kan syaraf ngirim impuls tuh pakai listrik, dia nyalain impuls syarafnya itu. Sama, ditempelin di gigi, alatnya kurang lebih kayak, ya gitulah, kayak gini, terus ada remote-nya nanti ya. Terus yang ada satu lagi kait, nanti dikaitkan ke pasien suruh pegang, atau ditempel ke mukosa pasien, biar listriknya bisa ngalir. Sebenarnya bakal ada, nomor di sini ya. Nanti dia naik pelan-pelan, biasanya kita lihat sampai patokannya 4.0. Kalau udah nggak ada rasa sakit di 4.0, biasanya nekrosis. Tapi sebenarnya literatur baru-baru ini bilang bahwa angka yang ada di sini itu nggak penting, guys. Jadi harus dilihat apakah ada respon, ada rasa sakit atau tidak. Jadi kalau nggak ada rasa sakit, ya udah berarti nekrosis. Kalau ada rasa sakit, bisa jadi pulpanya masih vital. Jadi kita bisa jadi reversible maupun irrever. Ingat guys, mereka berdua ini nggak bisa dipisahkan ya. Jadi jangan pisahkan mereka. Mereka ini saling melengkapi, jadi tes EPT membantu buat mengkontrol tes thermal, dan juga sebaliknya guys. Kalau semua tes tadi udah dijalanin, mulai dari tes ekstraoral, kemudian tes jaringan sekitar, tes vitalitas, baru kita lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes yang spesial tadi. Kenapa dibilang spesial? Karena sebenarnya kita sambil melakukan tes ini, kita sambil treat pasien ya, sambil melakukan penata laksanaan perawatan. Ini sebenarnya buat ngecek vitalitas juga sih. Cuma tes ini udah mulai invasif. Special test yang pertama adalah tes kavitas. Caranya gimana? Caranya adalah dibur. Jadi kan pasien datang dengan karies, misalnya dia sakit gitu, atau mulai udah nggak ada rasa sakit gitu. Ngaku nggak ada rasa sakit, kita mulai preparasi kariesnya, teman-teman. Seharusnya, kalau gigi masih vital, kan pasien bakal mulai merasa sakit pas udah sampai dentin ya. Karena kan di dentin ada nerve ending, ada tubuh dentin, dalamnya nerve ending ya. Tapi kalau udah sampai dentin ternyata nggak sakit, lanjutin sampai open access. Kita buka atap pulpa dan langsung cari orifice. Karena kan berarti kalau udah dentin nggak sakit, dan kita terusin nggak sakit-sakit, berarti anggapannya udah nekrosis ya. Tapi kalau misalnya sebatas dentin nggak sakit, tiba-tiba setengah dentin sakit, ya udah berhenti. Kita coba kaji ulang lagi apakah ini irreversible atau reversible. Oke, misalnya kita udah sampai open access dan ketemu orifice-nya. Berikutnya adalah, special test yang berikutnya adalah tes jarum Miller. Tesnya adalah kita colok si orifice, ya kita masukin lah ya, colok orifice pakai jarum Miller. Jadi kalau udah sama sekali nggak ada rasa sakit, berarti udah nekrosis, benar-benar nekrosis ya. Ingat, special test ini dilakukan paling akhir ya guys, karena sekali lagi dia invasif. Seperti biasa teman-teman, kita review bareng-bareng yuk. Jadi untuk pemeriksaan objektif, kan ada 2 kelompok besar. Yang pertama pemeriksaan ekstraoral, kemudian yang kedua pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan intraoral ini dibagi lagi jadi beberapa kelompok kecil. Yang pertama ada pemeriksaan jaringan sekitar gigi, yang kedua pemeriksaan vitalitas, dan yang terakhir banget ada special test. Harus diingat guys, bahwa harus step by step, dan kalau bisa dilakukan semua ya, kecuali untuk palpasi. Jadi habis ekstraoral baru dilanjutkan dengan intraoral, kemudian jaringan sekitar, vitalitas, dan yang paling terakhir adalah special test karena dia invasif. Pemeriksaan objektif kalau ditambah dengan anamnesa, harusnya kita bisa menghasilkan suatu diagnosis yang sangat tepat ya. Harapannya diagnosis ini tentunya akan sangat membantu untuk kepuasan pasien.